Oke. Buat kuliah ini tolong masuk ke open course. Udah pada punya open course ada kan? Oke. Nanti ujiannya di salah. Masuk sini. Masuk ke home. Search 2023-2. Nih jaringan. Oke, 2023 minus yang jaringan ya. Kelihatan di situ emang? Iya kelihatan. Oke. Susah gua ngeliatnya. Enggak, Bang. Masuk jaringan sini ya. Dah. Terus partisipan saya akan ngasih lihat enrollment key-nya ya. Self enroll. Terus key-nya kita bikin 23 ya. Boleh, Bang. ITTS 2023 ya. Oke. Jadi search ini 2023-2 jaringan komputer. Key-nya ITTS 2023. Masuk, kerjain kuis UTS UAS. Diambil nilai tertinggi. Boleh berapa kali ngerjainnya suka-suka. Mulai dari sekarang. Jadi udah boleh dicicil dari sekarang. Bukan boleh, harus dicicil dari sekarang. Harus ya. Jadi kalimatnya bukan boleh, harus. Kecuali sebenarnya telat sih. Jadi sebetulnya kalau ngerjain buku, misalnya udah punya buku, ini nggak usah ikut kuliah ini. Jadi kalau kita nulis buku kemarin-kemarin bukunya jadi, tinggal bilang ke saya aja, Wono, ini bukunya udah jadi, kuliahnya nggak usah diambil, ada 03 kredit kan, 3 kreditnya ambil kuliah lain. Gitu tekniknya sebetulnya, cuman lu pada kan nunggu kuliahnya dulu, pas kuliah ya udah telat dah, udah harus ngambil 3 kredit yang ini dah. Jadi maksud saya tuh nulis buku tuh buat mempercepat kuliah, jadi kuliahnya nggak usah diambil, ambil kuliah lain lagi. Itu sebenarnya gayanya kayak gitu. Yang agak beruntung anak semester, anak maba, yang kemarin saya kasih tahu tuh. Jadi maba beruntung dia kalau dia menulis buku, ya udah bisa di-bypass kuliah-kuliah ini. Jadi yang nulis buku nilainya langsung saya kasih 100. Cuman karena lu pada belum nulis buku, ya udah kerjain tuh. Iya, kemarin tiap kali gua ngomong susah ngasih taunya ke orang-orang. Jadi kuliah bisa di-bypass dengan buku atau karya. Kayak kemarin si Romi kan juara tuh di mana sih? Banten namanya, juara berapa tuh? Juara 2 atau juara berapa lupa. Kuliahnya langsung saya kasih 100. Jadi kalau punya karya kayak gitu, kuliahnya nggak usah kuliah 100, dan emang dia kan lumayan oke juga. Udah ya? Udah. Sekarang target isi kuliah. Saya lagi mikir enaknya gimana bisa. Jadi ini kuliahnya pengen dicepetin, pengen sebagian sambil ngoprek beneran sih. Cuman selama ini kan kuliah ini dirancang buat bukan sambil ngoprek, jadi agak bingung nih. Nah sekarang materi kuliahnya tuh kira-kira gini nih. Yang ngoprek benernya itu ini 1, 2, 3 ini lebih ke agak teori-teori dikit. Ini konsep TCP/IP, terus perintah-perintah di server, command line tuh di server, cara ngeset IP segala macam. Terus kita pakai simulator jaringan. Nah simulator jaringan dibutuhin supaya kita bisa punya lab di komputer. Ini ada lab benerannya juga, jadi ini bisa diganti pakai lab beneran. Cuman kalau lab beneran nanti kerjanya lebih berkeringat, soalnya itu server berat loh. Udah ngerasain kan ngangkat servernya berat banget. Udah ngerasain tuh ngangkat server berat. Udah gitu kita harus tes satu-satu mana yang nyala. Nah itu ngangkatnya lumayan tuh, satu diangkat nyala. Nah itu harus dipisahin sebetulnya, yang server yang bisa jalan yang mana, yang enggak udah
dipisahin aja, kita ambil ininya doang, yang nggak jalan tuh kita ambil ininya doang, apa, casingnya aja. Motherboardnya mungkin kalau saya punya duit, saya ganti, beli motherboard yang nggak kepake, pasang di situ, bisa gitu ya. Jadi kita bisa simulator jaringan ini pakai yang ini nih, GNS 3. Bisa lihat nggak sih? Susah tuh ngeliatnya kayaknya. Ini kayaknya ngeliatnya mencurigakan dari sebelah sini. Nih simulatornya ini. Cuman GNS 3 ini kalau di SMK seringkali diajarinnya pakai ini, apa sih? Paket tracer. Paket tracer itu buat Cisco aja. GNS 3 ini bisa buat Cisco, bisa buat Mikrotik, bisa buat server, bisa buat Linux, apa segala macam masuk semua. Karena mesin-mesin yang itu dibikin pakai virtual box. Kalau paket tracer hanya Cisco paket dalam paket tracer itu, tidak ada server, tidak ada apa-apa di paket tracer. Kalau ini kita punya server apa segala macam, kita bisa eksperimen macam-macam di sini. Gitu ya. Sama dengan di lab beneran, cuman lab beneran tadi keringatnya gila. Kalau ini nggak pakai keringat. Jadi enaknya ngerasain di sini, terus dicobain di sono. Jadi paling enak kita coba, kita ngertiin dulu di kelas. Udah gitu kita lihat beneran di servernya seperti apa. Masalah paling besar di sana nanti adalah install software di server. Udah pernah install Windows? Udah kan? Udah pernah install? Belum. Nah, install Windows masih rada gampang nih. Kalau nginstall di sana server tewas. Soalnya BIOS-nya rada-rada on. Jadi cara saya nginstall server itu, saya harus pakai harusnya dicabut dari server dengan BIOS dia yang sekarang ya. Karena BIOS-nya goblok yang itu. BIOS lama, rata-rata BIOS lama. Itu saya harus cabut dulu dari servernya. Terus installnya pakai harddisk, colokin ke USB. Kan ada yang USB yang buat USB harddisk itu ya. Jadi harddisk colokin ke USB, kita install di USB di sini. Di laptop. Terus cabut harddisknya, masukin ke sono lagi. Jadi caranya sebrutal itu. Nah, kemarin saya bawa alatnya. Saya taruh sono, saya cari-cari kagak ada. Pusing dah lu. Oh, pernah ke situ lagi. Pas udah pindah-pindah sama Pak Agung. Iya. Kamu ke situ lagi. Saya cari-cari udah. Berubah semua. Iya, saya cari. Agung nggak ada ini. Nah, udahlah. Jadi harus gitu, soalnya nggak bisa langsung di server itu kita install, nggak bisa. Ada goblok lah pokoknya. Jadi caranya harus copot-copotin, kita install harus pakai laptop ini, pindahin ke server itu, nyala. Jadi si sistem operasi bisa kita install di komputer lain sampai jalan, pindahin lagi ke sana, bisa. Nah, contoh sistem operasi yang lagi jalan tuh ini. Kalau mau bantuin si GG, ini contohnya. Yang diperbuat itu Pak. Iya. Ini baru saya bikin tadi malam. Ini bikinnya tadi malam. Iseng banget ya. Malam iseng bikin OS. Jadi ini sistem operasi saya siapin buat GG. Di dalamnya sudah ada Slim buat apa? Perpustakaan itu ya, perpustakaan GG. Cuman yang ini habisnya 500 GB. Jadi Slim kan dikit, masih ada sekitar 400 sekian. Jadi saya kopiin 270-an, belum selesai sih kopinya, tapi dalamnya udah banyak banget perpustakaan digital saya masukin sini juga. Gitu. Kalau yang di GG yang dulu, yang sebelumnya cuma 100 GB tuh, cuma Slim doang. Yang ini jadi ada perpustakaan digital tambahan. Terus saya mau tukeran, yang 100 saya ambil, ini saya taruh di bawah tempatnya GG. Jadi server bentuknya kayak gini juga bisa, flash hard disk. Cuman nanti kalau yang ini harddisknya kan ditaruh di mesin beneran. Gitu. Cuman bikinnya kayak gini caranya. Itu ya. Ini yang tadi yang kata Prof USB-nya itu ya? Iya, ini USB. Ini 100 ribuan lah ini. Kalau untung kadang-kadang dapat 50 ribu. Harddisk berapa coba? Harddisk 50. Harddisk 50 ribu, harddisk second bekas. Bukan harddisk baru. Harus dicari di sini lah. Pas gitu ya. Nih cari di Bukalapak bisa juga, Bukalapak Topet juga bisa lah.
Nih ya, hard disk 500 giga gitu ya, 500 gigabyte. Murah kok sekarang hard disk, asli murah. Saya juga bingung lihat hard disk murah-murah. Tuh, ini 140 ini 500 giga tuh 140. Kalau ya, ini ada yang 80 nih, 80.000. Jadi hard disknya harga tolol-tolol gitu nih. Saya kemarin beli 50.000 perak hard disk. Jadi itu kan server banyak nggak ada hard disknya. Jadi sebenarnya bisa aja beli hard disk kayak gini yang goblok-goblok kayak gini 50.000 perak, colokin ke server itu, jalan ke server. Jadi yang penting mesinnya hidup. Mesin hidup, hard disk bisa masuk. Gitu. Kalau yang lagi saya eksperimen pakainya flash disk sih. Sampai segini banyak flash disknya. Dan ternyata yang bisa dipakai, ini bukan iklan ya. Ini bisa jadi hard disk ternyata. Ini oke jadi hard disk. Yang ini tidak oke. Ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Jadi hard disk. Jadi yang bisa jadi hard disk ini, yang SanDisk. Kalau yang itu saya cobain nggak bisa. Kalau ini harganya harga 50.000 perak juga, tapi baru. Kalau yang itu kan tadi 500 giga 50.000 perak, lama ya, apa bekas. Ini baru. Gitu. Tapi yang ini cuman 32 giga, yang itu 500 giga. Tinggal milih mau yang mana. Gitu. Oke, beres. Nah, sekarang yang akan materi kuliahnya kira-kira gini. Jadi yang ini konsep jaringan TCP/IP seperti apa. Terus nanti yang command line belajar cara ngeset perintah-perintah di servernya, if config, perintah routing segala macam di server. Mungkin juga di router. Nah, yang simulator pakai yang ini ya, buat simulasi jaringan. Oke, pakai GNS3 supaya bisa ngerasain jaringan seperti apa sebelum megang makhluk benernya. Jadi biasain kita belajar dulu di atas komputer supaya kita nyaman, nanti settingannya kayak gimana baru pegang di sebelah sana. Cuman yang di sana itu server semua, routernya hampir nggak ada. Routernya harus gue modalin lagi nih, mau cari router bekas. Ada ya router situ, ada yang Linksys. Ada. Yang Linksys. Kalau mau dipakai, Linksys. kan kita banyak kelas baru. Jadi kemungkinan kayaknya dipakai atau enggaknya kurang tahu lagi. Iya, itu padahal routernya router saya punya itu. Itu banyak, itu semua komputer sama router saya punya loh itu. Bukan punya kampus sebenarnya, Ono aja harus. Jadi Ono dapat ini ya, bukan sponsor, dapat pemulung. Jadi barang nggak dipakai di data center. Kan saya temennya banyak nih. Lu barang nganggur, boleh buat kampus ya? Nah, mereka bilang ya, udah dikirim. Kemarin kan satu mobil box yang kirim ke sini, gratis. Ono mah dapat barang gratisan semua. Itu juga router-router yang Linksys dapatnya juga gitu. Minta dong router yang bekas demo yang nggak dipakai, dikirim bekas demo banyak. Jadi itu router bekas demo sih sebenarnya. Jadi mereka juga nggak rugi-rugi amat, kita juga nggak rugi juga kan, kita mah namanya juga gratis. Cuman yang susah dapat mikrotik. Beres ya? Nah, terus ini lebih ke belajar ini ya, data link layer. Jadi nanti yang namanya protokol jaringan ada lapis-lapisannya. Kita bikinnya berlapis-lapis. Ada yang kabelnya itu jaringan fisik. Di atasnya ada data link, itu biasanya MAC address itu ini nih, bentuk tampilannya ya. Oh, ini saya kadang-kadang suka kecepatan. tolong kalau kecepatan bilang. Saya karena udah kebiasaan. Oke. Ini perintahnya if config.
buat ngelihat ini ya, buat ngelihat settingan yang ada di jaringan. Nah ini MAC address itu yang ini. Oke. MAC address itu nentuin, MAC address di bawaan dari pabrik. Jadi tiap LAN card ada alamatnya. Alamatnya di set sama pabrik. Yang ini yang ngeset pabrik. Kalau yang nanti buat jaringan yang sering kita pakai IP address. Itu jadi kan paling bawah tuh kabel. Itu fisik. Di atasnya fisik MAC address. MAC address itu adanya di lapisan data link. Oke, terima dulu ya. Siap, Prof. Secara virtual ada fisik, ada data link di atasnya. Komunikasi di sini. Jadi untuk komunikasi kita harus tahu lu nomornya berapa sih? Nah, kalau data link kita nomornya MAC address. Oke. Kalau fisik nggak pakai nomor, colokannya yang mana? Kalau fisik colok, kabel ini nyolok ke mana? Itu fisik nyolok. Oke. Atau kalau fisik yang lain lagi bukan colokan, frekuensi, channel. Channelnya berapa? Kalau WiFi channel berapa? Satu lagi colok. Oke. Kalau kabel colok, kalau frekuensi channel. Dah. Di atasnya data link MAC address. Nomor Ethernetnya nomor berapa? Ethernet nomor berapa? Cuman si data link hanya bisa komunikasi di jaringan LAN yang sama. Kalau jaringannya sama bisa. Kalau LAN kampus ini, kalau komputer kampus ini mau ngomong sama kampus UI misalnya, kan beda jaringan tuh, nggak bisa connect. Kalau di data link nggak connect. Oke. Supaya bisa connect, kita kenal yang namanya ini nih sekarang. Nih, IP address. Di jaringan sini punya IP berapa? Kita kan biasanya 192.193 ya. 3 sekian, nanti lewat router, nanti diterbangin ke internet. Nanti internet masuk ke UI, masuk lagi ke sana. Jadi lewat router nyampe. Data linknya tidak berhubungan, yang berhubungan IP-nya doang. Udah gitu, yang nggak kita bisa lihat biasanya. Jadi ini udah nyambung nih IP. Jadi fisik, data link, network itu IP. Nah kemudian kita tinggal milih nih. Ini data mau dikirim kayak gimana caranya? Di atas network ada namanya transport. Transport ngatur cara ngirim data, gitu ya. Cara ngirim data secara umum ada 2 teknik. Satu tekniknya adalah kalau kita ngirim, sana harus mastiin data nyampe apa kagak. Pertanyaannya, kalau kita ngirim satu file dikirim sekaligus atau dipotong kecil-kecil? Potong kecil-kecil. Oke. Nah, tiap potongan, pas potongan satu dikirim, sana kan ngasih tahu potongan satu diterima, potongan kedua dikirim, potongan kedua diterima, gitu. Jadi ada acknowledge itu namanya. Oke. Teknik yang ini pakai protokol namanya TCP. Kalau ngirim kayak gitu, TCP Transmission Control Protocol, dia akan ngatur nomor sekian oke, nomor 2 oke, nomor 3 oke. Jadi dikirim oke, kirim oke. Konsekuensinya kalau pakai TCP dijamin datanya akan nyampe semua. TCP akan jamin. Tapi ada lagi teknik yang nggak dijamin. UDP, User Datagram Protocol. Itu dia akan ngirim, tidak ada jaminan data akan nyampe. Berarti nggak ada konfirmasi. Nggak ada konfirmasi, paket nomor sekian nyampe, nggak ada. Konsekuensinya apa? Cepetan mana, TCP apa UDP? UDP lebih cepat. Karena nggak ada konfirmasi. Cuman UDP cepat tapi nggak ada jaminan nyampe. Kapan dipakainya? Kalau TCP dipakai kalau kita ngirim file. Nggak boleh ada 1 bit pun yang hilang kan kalau file. Jadi ujung ke ujung harus keterima semua tuh kalau file. Kalau UDP misalnya streaming video atau audio, boleh 1-2 bit hilang kan, suara rusak, gambar rusak nggak apa-apa, kita masih bisa dengar. Nah itu kita pakai UDP. Jadi kalau kita mau streaming pakainya UDP, kalau kita transfer file pakainya TCP. Kalau dibalik tuh streaming pakai itu? Pakai TCP jadi lemot, nge-lag. Gitu. Kalau kirim file pakai UDP
datanya hilang. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Jadi emang orang bikin akhirnya, ada yang harus nyampe, ada yang harus cepat. Kebutuhan ya Pak? Kebutuhannya gitu. Artinya jadi ada dua makhluk nih, TCP dan UDP. Itu dasar dari konsep TCP/IP itu kayak gitu. Yang menarik dari TCP/IP adalah nanti ini kan sampai transport, di atasnya transport aplikasi nih. Oh banyak juga ternyata ya. Sebenarnya bertujuh Pak. Bertujuh. Satu lagi Ya, cuman ini nggak ada Apa telat Pak? nggak ada layar. nggak apa-apa Pak. Jadi ngeliatnya sini ya. Sementara nggak ada layar. Pertemuan pertama Pak. Iya. Cuman saya lagi mikir enaknya sambil ngoprek nanti besok-besoknya. Jadi ntar ini teori dulu lah biar kebayang lah. Kayak udah kebayang ya. Nah, Kelihatan di sini. jadi ada fisik, ada data link, ada network. Jadi fisik, terus data link isinya MAC address, terus network isinya IP address, terus transport. Waktu di transport kita harus ngatur itu, jadi ngatur datanya pasti nyampe atau datanya cepat nyampe. Ada nomor urut, data dikasih nomor urut, oke. Terus dia akan ngasih tahu nomor urut sekian nyampe, nomor urut sekian nyampe. Terus di transport juga dia ngatur, ini datanya buat apa sih? Buat web, buat chatting, buat email, buat apa? Itu transport yang ngatur. Datanya buat aplikasi apa? Nanti setelah dia kasih tahu aplikasi apa, nanti di atasnya transport ada aplikasi yang jalan. Dia buat terima webnya, ada web server. Nanti ada email, ada mail server. Itu di atasnya. Oke, jadi kalau diurutin ada 5 sih sebenarnya cuma. Fisik, bisa colokan mana, channel berapa, fisik. Kedua, data link MAC address. Terus ketiga, transport, dia ngasih tahu mau pakai TCP atau UDP. Dan TCP UDP juga ngasih tahu ini aplikasi ini data ini dikirim buat aplikasi apa nih? Gitu, dia ngasih tahu juga. Oke. Nah, udah gitu baru aplikasi. Di aplikasinya contohnya nanti kalau dia bedanya aplikasi ini sama transport, bedanya gini kalau di aplikasi kan kita masuk ke web nih. Nanti kita di web bisa login, kita bisa download file, itu ada aplikasi web yang ngatur. Si transport nggak tahu bahwa itu login apa, nggak tahu dia. Dia cuma tahu ini web. Nanti webnya ngatur, login, download file, apa itu web. Aplikasi web servernya, Apache-nya ngatur, pakai PHP-nya ngatur kayak gituan. Terus ya, jadi 5 itu. Cara ngelihatnya gimana? Udah pada pernah nyadap belum sih? Nyadap. Pernah, cuman itu waktu cyber security waktu itu Prof. Waktu cyber security pakai WhatsApp. Hah? Hah? UKM. Oh, UKM. Oh, di UKM. Ya. Oke. Yang aja sih. Mas Tio. Oh, oke. Mas Tio. Itu. Pakai WhatsApp pakai apa dia? Itu pakai VirtualBox, pakai apa tuh? Linux Debian. Dia Oh, pakai enggak aplikasi buat nyadapnya. Dia makanya kayak Evil Red gitu di dalam Linuxnya. Oh, ya udah. Ini nyadapnya doang ya. Saya pakai Wireshark, pakai sudo lah biasa dulu. Wireshark. Wireshark bisa dijalanin di Windows juga sama sih. Bentuknya kayak gini nggak? Itu nyadap. Hah? Oh, nyadapnya sopan berarti lu ya. Ini nggak sopan sih asli. Yang ini nggak sopan. Jadi tadi Wireshark bisa diambil di sini nih. Wireshark bisa di-download free di internet. Gitu. Download ada Windows, ada Linux segala macam. Oke. Nih. Oke, kita akan buat pemula. Ntar. Gue lagi mikir mau dibikin versi susah mau versi gampang. Aduh. Versi gampang dulu aja. Jadi gampang dulu aja Pak. Versi gampang cuma gini doang, capture start. Dia akan ini lagi nyadap nih. Oke.
Jadi ini paket yang diterima, paket yang dia berhasil sadap. Ini isinya, bawahnya tuh isinya, yang bawahnya yang 2 ini isinya. Nah tadi kan teorinya ada 5 lapis ya. Oke, betul. Oke. Data. Nah sekarang ngasih tahu dulu, sebagian besar dosen jarang ngajar pakai cara ini. Dosen yang normal nggak pernah pakai cara ini ngajarin ini ya. Kalau saya kan dosen nggak normal, jadi ngajarnya rada ngaco. Ini saya stop dulu ya, capture stop dulu, stop. Oke. Ini saya klik sembarangan nih, saya sembarangan. Ini paket nomor sekian, ini ada paket nomor 370, 371 segala macam nih. Saya bisa pindah-pindah paket nih. Ini kelihatan ada isi paketnya. Ini kelihatan ada tulisan kan? Kelihatan kan? Jadi paketnya kita bisa lihat tulisan yang dibawa di dalam paket kebaca loh sebenarnya. Jadi kita bisa nyadap, kalau tidak dienkripsi, kita bisa baca apa yang dikirim. Hati-hati. Parah. Oke. Ini saya klik sembarangan, coba klik sembarangan. Nah ini pertanyaannya, 5 lapis kelihatan nggak? 5 lapis mana aja? Lapisannya di mana? Nah, mulai pusing loh. Oh, iya ada. Mana? Ini kan yang protokol kata Prof. Itu yang Ini TCP-nya, Ini mungkin ID IP. iya IP address. Ini MAC address. Kalau yang ini paket yang dia terima, memang ini ada IP address, ini ada protokolnya apa, ini isinya dia. Oke. Tapi 5 layernya yang ini sebenarnya. Oh, yang di bawah. Oh, di bawah. Ini kabel. Oke, oh iya betul bro. Ini kabelnya. Ini adalah MAC address-nya. Di sini ada network. Ini UDP, User Datagram Protocol. Ini aplikasinya DNS. Ini saya pindahin ya. Ini sekarang dia ada TCP. Tadi kan UDP. Ini datanya apa? Oh, berarti setiap kita klik manapun Ini kelihatan. paket bisa dari sini, kelihatan. Prof, ya? Oh. Cuman tidak harus 5. Kadang-kadang cuma 3, kadang-kadang 4. Pasti ada apa, Prof? Hah? Yang pasti ada. Kabelnya. Iya sih kalau sih pasti. Itu pasti ada tuh. Oke. Kalau enggak nggak nyambung. Yang lainnya suka-suka. Oh. Bisa kita program senak jidat, suka-suka sih programmingnya. Itu ya. Dan ini kita bisa baca nih. Nah, di sini ada 2 nih. Ini hexadesimal, yang ini ASCII. Jadi kalau ASCII kan kalau teks kebaca, kalau hexadesimal kan sebenarnya data kan 1010. Betul. Cuman kalau kita tulis 1010 kan pusing. Nah. Kita pakai hexadesimal, ini hex. Ini hexadesimal di sini. Ini ASCII-nya. Jadi saya udah mulai bingung kan? Tadi kan saya bilang ada kabel, terus lapisan kedua MAC address ya. Talis. Ini kebetulan tidak pakai MAC address karena saya nyambungnya pakai ini. Jadi nggak pakai MAC address. Coba. Saya bikin pakai MAC address ya. Capture option. Saya akan monitor ini aja ya, WiFi saya nih. WLP itu WiFi ya. Kalau tadi ANI soalnya. Saya start WiFi doang yang dimonitor nih. Kalau di WiFi ada MAC address segala macam nih kelihatan nih. Coba. Nah ini mulai kelihatan. Nih, saya klik sini ya. Nah ini kelihatan ini 4 lapis nih. 4 nih kan, cuma 4 nggak 5. Oke, coba yang ini 5 nih. Nih 5. Ini ya saya berhentiin aja dulu biar enak lihatnya. Stop. Ini kayak gini 4. Ini 5. Mana lagi? Ini 5. Saya bisa tahu mana yang 4 dan yang 5 kelihatan ya. Itu bagaimana tuh, Pak? Kalau yang TCP ini dia cuman 4. Dia komunikasi antar sampai transport aja. Dia ngasih tahu misalnya, dia cuma ngasih tahu paket nomor sekian gue terima ya. Gitu. Berarti Kalau yang lapis kelimanya dia nggak nyampe ke lapis kelima. nah, kalau waktu dia ngirim data, dia akan main di lapis kelima. Ini lapis kelima. Cuman ini lapis kelimanya kebetulan adalah lapisan enkripsi. Dia ada transport layer security. Ini encrypt nih. Datanya nggak bisa dilihat. Kalau kita buka, nih
udah datanya kayak gini nggak kelihatan. Datanya cuma gitu doang. Kalau tadi kan kelihatan ada kata-kata ya. Betul. Itu tidak dienkripsi tuh kalau yang kayak gitu. Ini contoh yang ini nggak dienkripsi biasanya, DNS itu nggak dienkripsi. Nah ini bisa dibaca nih. emperor.s.net kelihatan, atau kita buka ini. Ini ada query buat DNS nih kelihatan. Query-nya apa di bawah sini nih. Nih HTTPS klien ini kelihatan dalam bahasa manusia nih. Kelihatan. Ini kan manusia banget nih. Ini manusia bisa baca. Type itu kan manusia, class itu kan manusia. Kalau yang tadi nggak bisa dibaca, yang TLS nggak bisa dibaca. Kalau TLS enkripsi ini udah nggak bisa dibaca, udah encrypt gitu. Gitu ya. Nah ini di layer 2 data link kita, kalau kita buka di sini ada MAC address nih. MAC address nih. Ada source. Perhatiin semua sama cara berpikirnya ya. Selalu ada source, ada destination. Oke. Terus kalau di internet protokol ini ada agak di bawah biasanya. Ini ada source, ada destination. IP address source. Tujuan ya, Bro. Terus di transport di sini di transport layer protokolnya kita bisa lihat lagi ada source port, ada destination port. Nah port ini nentuin aplikasi apa yang ada di atas saya. Misalnya web portnya berapa? Portnya web berapa? Berapa? 88. Tergantung settingan sih, tapi kebanyakan 80. Kebanyakan 80 kalau web. Kalau email SMTP 3. Hah? Lupa ya. Lupa apa nggak tahu? Lupa, oke. Semuanya bisa di sini, dilihat di sini sih sebenarnya. Kalau di Linux gampang ngelihatnya, kalau di Windows susah. Ada di folder etc, more, services. Ini ya, ada file namanya services. Nah ini nomor port yang dipakai. Gitu ya. Ini HTTP 80. Oke. Ini ada POP3 buat ambil email 110. Kemudian ini apalagi nih, 143 IMAP buat ambil email juga. Terus 443 HTTPS. HTTPS bisa pakai TCP, bisa pakai UDP. Kalau ini buat apa nih, Bro? Ini mau keterangan doang. Ini nama protokol, yang penting ini nomor portnya. Itu yang standar ya. Nomor ini boleh kita rubah seenak jidat. Ini asli. Merubahnya seenaknya nih. Misalnya ini nih. SSH 22 nih ya. FTP 21 ya. Nanti ada 25 SMTP. Oke, sekarang saya kasih lihat nih. Ini SSH 22. Oke. Komputer ini bisa di remote pakai SSH. Oke. Settingannya nanti di kuliah ini saya akan terangin juga cara setup server. Jadi bukan cuma sekedar jaringannya doang ya. Server cara setupnya gimana, bikin web server gimana, semuanya dipraktekin di komputer ini, di kuliah ini. Cuman kalau mau enak kita bongkar tuh lab. Jadi kita bener-bener bongkar server beneran. Cuman ya pada mau ngerjain PR nggak nih? Ngangkat. Udah kerasain dia berat ya. Server berat-berat nih, itu servernya berat-berat. 180 kilo, Bro. Iya makanya mabok tuh server mabok. Nih contoh nih SSH. SSH bisa di remote kayak gini ya. Saya SSH ke diri sendiri nih ya. Ono at localhost. Ini ke diri sendiri saya masuk. Kalau mesin sendiri namanya localhost ya. Enter. Yes. Saya masuk ke saya lagi. Kalau tadi localhost ganti ke IP mesin lain ya, kalau dia ada SSH-nya masuk. Nah ini SSH ini di port 22 dia. Nah sekarang
saya rubah nih. Ini saya ada config. Ini port 22 nih defaultnya. Standarnya dia 22. Kalau mau dirubah bisa gampang nih. Saya ganti aja nih. 2224 sih. Misal. Kenapa dirubah? Supaya kan gini ya. Hacker akan ngecek. Ini portnya nomor berapa ya? Aplikasi ini. Dia tahu port 22 itu SSH. SSH buat masukin ke mesin. Berarti dia akan berusaha nyari port-port di mana dia bisa masuk ke dalam mesin itu. Salah satu yang menarik adalah port 22 karena kita bisa masuk. Supaya hacker nggak bisa masuk, saya rubah nomor portnya. Tapi nggak saya bikin rubah 2222 gini, nggak, saya rubah yang ngaco banget. Rada ngerandom. Kalau nggak, hacker bisa masuk ya tetap. Nah ini misalnya saya rubah nih 2222 gini ya. Ini udah rubah kan? Saya restart nih. Restart. Dah. Oke. Sekarang saya quit ya, exit dari layar. Saya masuk nih. Localhost tadi ya. Betul. Nggak ada, nggak bisa. Connection refuse. Kenapa refuse? Soalnya dia berusaha connect ke 22. Nggak ada server di 22 sekarang. Dia refuse, dia nggak mau connect ke 22. Sekarang saya tambahin -P 2222 ini. Masuk ya? Keluar dia. Jadi nomor port bisa dirubah-rubah. Harus ya. Tapi harus ngerti konfigurasi server juga. Tadi kan saya ngerubah di konfigurasi server tuh. Yang perlu kita tahu bahwa semua konfigurasi server bentuknya teks. Ngerubahnya gampang, harus diedit. Dan salah satu ciri khas Linux itu semuanya teks. Nggak kayak Windows pakai grafik. Kenapa pakai teks? Supaya kita ngerewatnya gampang. Pakai teks doang kan kecil bandwidthnya. Kalau pakai Windows kan susah. Kan grafik yang ditransfer ke sini kan. Waduh, jaringan berat banget. Makanya kita biasanya pada pakai teks semua. Supaya enteng jaringannya. Terus ngedit-ngeditnya gampang. Gitu. Udah mulai kebayang? Prof, ini kan diganti nih. Terus tadi tuh di awal Prof nunjukin list port-port gitu. Itu berubah nggak di list semua list? Ya enggak, itu kan cuman catatan di standar tuh seperti apa. Nggak akan berubah itu mah. Itu file text blow on yang itu. Yang seru adalah itu kita ada list itu kan. Berarti ada orang yang megang kan? Betul. Ada orang yang megang. Di dunia ada yang megang. Namanya ini nih. Jadi standar semua dipegang sama ini nih. Sekarang. IETF. Mana? Coba kita klik dulu ya. Bentar. Singkatan dari apa IETF? Apa itu IETF? Ya, Internet Engineering Task Force. Jadi ini satgas yang tukang internet engineering itu, teknisinya internet. Teknisi. Jadi mereka yang ngatur gimana cara internetnya bekerja. Oke. Jadi mereka yang bikin standar segala macam. Standarnya ditulis di sini biasanya RFC. Ini RFC editor ya. Jadi semua standar internet terbuka dan kita bisa ambil di RFC editor ini, gitu ya. Misalnya pengen cari standar tentang apa? HTML misalnya, HTML, digedein nih, nggak kelihatan. HTML, oke. Nah di sini ada banyak HTML. Yang paling tua tahun 95 nih. 95, udah lahir lama ya Pak? Lahir belum? Belum. Yang bikin siapa? T-Banner. Tahu nggak nih siapa? Siapa? Tim Berners-Lee. Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapaknya web. Yang bikin web itu dia. Pertama kali Bro. Nih, gua ini ya, saya ambil nih Tim Berners-Lee.
Ini kalau udah baca ini kita tahu orang-orang mana yang bikin internet. Ini orang bikin internet ini. Ini orangnya. Ini yang bikin web. Ini yang bikin internet. Ini yang ngerubah dunia. Ada banyak sih contoh lain nih. Contoh lain ya. Deh. Ntar kalau mau baca standarnya juga tinggal klik aja ini bisa. Ini yang ASCII ya, yang teks biasa. Ini standarnya kayak gini. Ini standar. Nah, yang seru dari standar ini adalah ini ya. Ini dia pakai tag-tag kayak gitu. Nanti buat komunikasinya, ini kan cara bikin file HTML-nya ya. Udah diajarin kan bikin file HTML, misalnya kayak gini kan, strukturnya kayak gini. Yang bikin pertama kalinya ya Timbers sendiri, itu yang ngerancang. Jadi nanti file HTML kayak gimana supaya bisa diambil sama orang. Ada head titelnya, Prof. Iya. Nah, nanti cara ngambilnya nah ini udah pakai gini-gini kan, image kayak gimana. Itu dirancang semua loh, ini dirancang, ini ada orang yang bikin kan. Nah, itu makhluknya itu Timbers ini. Kalau yang web. Oke. Nah, terus kita coba lihat lagi yang lain ya. Misalnya yang sering dipakai juga adalah email yang zaman dulu, sampai sekarang juga saya masih pakai email sih. Makanya SMTP. Nah, SMTP nih yang bikinnya ini lebih parah, tahunnya 81 ya. Tadi 95 kan? 95. 81. Udah lahir belum sih? 95 aja belum lahir, Bro. 95 juga belum lahir ya. Jadi web dibuat sebelum Anda lahir ya, kasihan deh lo. Ini lebih parah lagi. 81 saya baru lulus SMA. Ini yang bikin nih, ini orangnya. Ini orang legendnya internet yang ini juga. Ini legend yang paling gilanya sih saudara. Nih. Nah, tadi kan ada nomor-nomor tuh tadi 80 web, SMTP 25, kan ada yang ngatur tuh kan? Terus ada IP address 192.8 sekian gitu ya. Ini, Prof. Ini orang yang ngatur ini dia. Kalau nggak ada yang ngatur mah berantakan dunia ini kan. Jadi nih, walaupun dia bukan Tuhan, tapi dia ngatur nih. Dan dia yang berantem sama pemerintah Amerika. Jadi ceritanya pemerintah Amerika mau ngambil alih internet. Pemerintah Amerika mau ngambil alih. Jadi internet tuh kalau mau tahu strukturnya internet tuh gini nih. Cara ngelihatnya gini ya. Dik tuh buat ngecek misalnya ITTS, ACID, IP-nya berapa? Pakai perintah dik nih. Dik dia ngasih tahu ITTS, ACID, IP-nya sekian, nomornya sekian, gitu ya. Nah, kalau kita ini rada loncat ya biar ngebayangin lah. Ini di pertemuan keberapa ya? Rada tengah-tengah lah. Nah, untuk bisa jawab kayak gitu ada yang namanya name server. Kalau di handphone namanya address book. Address book kan isinya nama, nomor telepon. Tapi bentuknya file di handphone. Kalau yang ini bentuknya server supaya semuanya standar. Jadi semuanya nanya ke name server ini, name server ITTS ACID IP-nya berapa? Nah, name server ini didaftarin ke internet. Jadi untuk ITTS name servernya ini ya. Nah, kita bisa cek name servernya ITTS di mana. Cek kenapa lemot? Time out si Semprul satu ini time out nih. Si Geblek time out. Coba yang lain. UI ACID. Oh, ini jaringan saya yang time out nih. Hah? Coba saya tanya ke mesin yang lain ya. Saya ganti nih ya. 8888 Google ya.
Ih, internet gue nggak beres ya. Internetnya nggak beres nih. Ini lagi pakai tethering. Coba gantilah ke kampus, kali lebih bagusan dikit ya. Ini ganti internet nih. Oke, cobain. Kok nggak mau? Nggak mau jalan deh. Kenapa ini teh? Waduh. Oh. Balik lagi, coba saya ganti ya. Satu 192.168.31. Ini routernya punya kampus nih ya. Cobain, mau nggak dia? Oh mau, oke. Tahu nggak saya kerjain apa? Jadi kan saya harus untuk nanya, saya harus nanya salah satu name server. Saya tadi nanyanya langsungin ke Google tuh, jauh banget kan, 888 jauh tuh. Jadi setting pertanyaannya ada di sini nih, resolve.conf. File resolve.conf. Saya pindahin tadi awalnya ke 8888. Saya ganti ke 192.168.31. 31 adalah router di kampus ini. Jadi saya nanya ke router sini aja yang dekat, yang pasti nyambungnya kan. Biar routernya suruh nanya ke sana lagi. Jadi tekniknya gitu, nanya bisa beranting. Saya nanya ke sini, dia nanya kemana gitu, ngerendeng ke atas. Tapi kalau udah ada pertanyaan, dia akan simpen jawabannya di sini dulu untuk berapa lama. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, dia bisa langsung jawab. Jadi kita bisa tahu bahwa ITTS name servernya ada di ns1 id webhost.id. Gitu ya. Kalau UI ya balik lagi nih mah rese. Oh, jawab nih. Dia punya ada berapa mesin nih? Ada 3 ya. Kita ITS cuma 2 kan. Ini ada 3, Ranggalawe WACD, ini ada, dah jawabnya. Coba. Ini kan ITS coba kalau kita ACID. Boleh dong? Sama nggak sama ITS sama UI? Name servernya? Beda. Kita nanya ACID nih, lain langsung. Kita nanya ID, name servernya di mana? Bisa kayak gitu. Gini ya. Sebetulnya, nih perhatiin ada yang di Apnik nih. Apnik tuh lokasinya di Australia. Sebetulnya cara nulisnya bisa gini nih. itts.ac.id titik. Gitu ya. Sama nih, ada titiknya tapi ya. Ini juga sama nih, UI. Guna titik di belakang buat apa, Pak? Jadi format yang benernya itu sebenarnya. Oh. Ada titik di ujung belakangnya. Cuman kita jarang, user biasanya nggak nulis titik, dan programmingnya udah dikasih tahu kalau belakangnya lupa titik nggak apa-apa lah, dimaafin. Tapi sebenarnya ada titik belakangnya. Jadi konsekuensi dari sini adalah gini nih. Ini kan kita lihat ACID titik ya. Kayak gini ya dapat ya. Sekarang ID. Ini buat Indonesia. Siapa name server mana yang punya informasi tentang Indonesia? Semua mesin Indonesia loh. Jadi dia ngasih tahu nih, ada E DNS ID, B DNSD, C DNS ID. Boleh dong, saya ganti titik. Titik semua mesin di dunia. Oh, lebih universal berarti, Pak? Iya, nih mesinnya. Oh, berarti semakin panjang semakin spesifik tuh. Jadi cara dia bikin nama gitu, titik. Negara, organisasi lagi. Kayak ITTS kan bisa kayak gini nih dia. Kan ini ITTS ACD. Boleh dong open course.itts.ac.id. Lebih mendalam. Ini mesin yang salah satu mesin spesifik kan. Langsung dapat di situ. Tapi yang parahnya yang ini nih. Yang titik ini. Ini mesin dunia.
yang seru dari makhluk ini kan kelihatan namanya ya. I rootserver.net, C rootserver.net, L rootserver. Ini pakai abjad ya. Oke. Ini kan bukan cuma mesin. Di balik mesin itu ada orang kan. Ada orang yang ngontrol mesin itu kan. Namanya admin DNS-nya. Ada. Yang komandannya siapa? Waduh. Komandannya dulu ini. Ini komandannya internet dunia yang ini awal. Gitu. Udah gitu kejadiannya adalah pemerintah Amerika ngomong dong sama komandan-komandan ini. Lu nurut sama gue ya? Kata pemerintah Amerika. Udah gitu komandan yang ini ngomong, lu nurut sama gue. Karena dia yang megang itu. Semua admin ini nurutnya sama siapa? Sama John Foster. Sama di internet Indonesia yang berkuasa siapa? Hah? Orang ini. Oh enggak, udah meninggal orang. Oh, udah meninggal. Kira-kira internet Indonesia yang berkuasa siapa? Kominfo. Kita mikir Kominfo ya. Betul kan. Dan Yang berkuasa yang megang .id. siapa? Hah? Siapa? Kita lihat. Belum tahu pada ya, kasihan ya lu. .id. Apa bahasa Inggrisnya penguasa tuh? Hah? Controller kali ya. Ini enggak. Jadi enggak .id domain controller gitu ya, domain DNS. Atau gini lah, who control.id. Ini .id itu susah nih. .id susah soalnya ID itu terlalu banyak istilahnya, pakai ID itu susah. Kalau misalnya .us lebih gampang atau .jp lebih gampang, .us. Oh, tetap ini terlalu lebar ya. Jadi .id yang megang ini nih. Nih. Pandi. Sorry. Ini yang megang ini. Oh, Pandi. Iya, Pandi domain. Pengelola nama domain Indonesia. Yang pegang dia sih sebenarnya. Jadi yang kontrolnya dia. Gitu. Bukan Kominfo. Udah tahu ya. Kasihan deh. Tahu nggak lokasinya di mana? Di mana, Bro? Hah? Tangsel. Lokasinya ada di situ, di Tangsel sih. Bukan Tangsel dia kategorinya. Di dekat stasiun Cisauk. Ini. Oh, Dekat rumah. Ini di mana ya? Alamatnya. Coba. alamat Maps, Google Maps. Kalau saya tiap pagi-pagi mah lewatin dia, mau ke kampus lewat dia saya mah. Oh, di ini Icon ya, Pak? Icon Business Park. Mana nih dia? Pandi, nih Icon Business Park, nih dia, nih dia. Di depannya Atma Jaya lah. Iya, benar, Prof. Ini Atma Jaya nih. Prof. Atma Jaya. Oh, itu Prof yang megang, Prof. Iya, dia yang pegang. Setiap lewat itu, Prof. Nih. Coba. Kampus lewat terus. Nih. Ntar kita lihat nih. No, nih Pandi tuh. ID ya, Prof. Coba. Nih kita lihat nih. No.id tuh. Ah, itu makhluknya. Kalau kita lihat sebelah sini, Atma Jaya nih. Betul, Atma Jaya di kanan. Nih Atma Jaya no. Sebelah sini apa? Intermoda. Terus stasiun Cisauk. Stasiun Cisauk, benar, Prof. Dekat dari sini sih kalau tahu. Benar. Ini penguasa Indonesia ada di situ. Penguasa .id-nya ya. Nah, yang seru dari makhluk ini adalah ini poster kan, tapi udah meninggal. Jadi meninggal kayaknya dia stroke.
jantungan ngelawan pemerintah Amerika. Lu bayangin dia orang Amerika ngelawan pemerintah Amerika. Karena pemerintah Amerika berusaha nguasain internet. Pemerintah Amerika berusaha kontrol internet. Dia pengen internet ada di bawah Amerika. Dia nggak mau internet harus lepas dari Amerika. Internet bebas harus. Internet bebas. Jadi dia yang berjuang seperti itu. Akhirnya di atasnya Pandi ada ini ICANN. Ini dia. Ini atasnya Pandi. Jadi di dunia dibikin lagi organisasi di atas Pandi, ICANN dia yang kontrol domain, tapi ada juga satu lagi, kan ada Internet Engineering Task Force, ada macam-macam itu adalah Internet Society itu, ntar yang kontrol. Jadi itu organisasi internet kira-kira kayak gitu. Oke. Ini bagian dari kuliah jaringan sih, tapi bukan pertemuan pertama. dosen lain Prof, pertemuan pertama perkenalan sama Prof Bono. Kita langsung bahas Amerika Prof. Ada di sini nih, bentar ya, kuliah jaringan. Tapi ntar pada ini ya, register di sini ya, 2023-2 di jaringan komputer ya. Tolong ingetin 2023-2 jaringan komputer. Udah gitu nanti enrollnya key-nya ITTS 2023. Oke. Kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang sampai akhir semester. Gitu ya. Kerjain berkali-kali. Diambil nilai tertinggi. Berarti pas pas hari UAS dan UTS foto nggak usah ada. Nggak usah. Nggak perlu ada. Nggak perlu ada. Udah ada di sini. Kalau bisa besok kerjain dan selesai dapat nilai 90, ya udah nggak usah kuliah juga nggak apa-apa. Oh, begitu Bro. Iya. Kan suka-suka gue yang ngajar. Betul. Emang gue modelnya kayak dosen lain gitu, lu harus ngikutin kuliah sampai akhir semester. Emang enggak, pokoknya lu udah nilainya bagus ya ngapain lu ikut kuliah ya. Tapi kejadian sih banyaknya malah kalau yang udah ketemuan kayak gini ya, tahun depan saya ikut lagi Pak. Emang kenapa nilai lu jelek? Agak pengen dengerin lagi. Wes. Ya udah. Jadi ini silakan enroll. Passwordnya ITTS 2023. ITTS-nya gede ya. Nah tadi materi yang barusan saya kasih itu ada di sini nih sebenarnya. Ada di ini loncat nih sebenarnya tadi. Nah di sini nih. Domain name system, ICANN, APNIC segala macam. Oh. Jadi di bawah yang tertinggi dunia ICANN, nanti dunia dibagi 4. Ada Asia Pacific APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Ada apa lagi ya? Pokoknya 4. Ada Afrinik apa. Terus ada Internet Society, terus ada Internet Engineering Task Force, ada IANA. IANA udah nggak ada. IANA adalah Internet Assigned Number, pokoknya ngontrol nomor. Itu orangnya cuma satu tadi, John Postel. Jadi internet dibikin sama John Postel itu. Akibat internet dibikin sama John Postel, akibatnya Internet Society kasih John Postel Service Award buat orang-orang gila kayak John Postel. Jadi orang gila di dunia kan banyak ya. Yang kayak John Postel juga banyak gitu. Itu dikasih Internet Service Award. Jadi ntar bisa masuk sini kalau mau iseng lihat. Postel Service Award. Ini, oke. Nih. Jadi ini dikasih buat orang-orang yang kayak John Postel. Gitu ya. Ini Jonathan Postel Service Award. Oke. Awardnya itu berbentuk apa? Awardnya berbentuk penghargaan aja. Oh, kirain kayak ada dapat hak spesial Enggak, atau apa gitu. Cuman kasih tahu bahwa lu gila. Oh, Kira-kira kayak gitu. oh gilanya bersertifikat ya Prof? Bersertifikat. Oke. Ini orang-orang gilanya bisa kita lihat. Nih. Tuh. Masya Allah. Keren Prof. Cuman di TTS Prof. Udah lihat?
2000 dapat di tahun berapa Prof? 2020. 2020. Indonesia satu-satunya apa? Asia cuman ada 5 orang gitu kalau nggak salah. Indonesia satu-satunya Prof? Iya, satu-satunya lah. Kalau saya foto sama Prof Ono terus saya posting terkenal nggak ya? Enggak. Makanya lu bisa terkenal kalau nulis buku. Itu yang bikin terkenal. Nah ini Asianya dulu. Kita hitung Asia ya. 1. Ini Afrika nih. Ini Asia nih. Mahabir pun Asia. 2. India ya Bro? Mahabir pun tuh Nepal. Oh Nepal, sampingan ya Bro. Oke. Terus Nikhil Namchon, Nikhil Namchon Korea. Jianping Cina. Terus Jun Murai Jepang. Betul. Udah berapa tuh? 5 ya. Satu lagi si Kancana. Kancana mana Kancana? di atas Prof. Mana? India ya Prof? Kancana bukan. Apa Pakistan? Kancana tahu nggak, Bang? Kencana, kereta Kencana. Kancana itu bahasa Thai di Thailand. Ono kenal semua ya? Iya. Pernah ketemu Bro? Ya pernah lah. Orang saya pernah ngajar di labnya dia di Thailand. Nah, ini ngasih tahu gilanya Ono ya. Boleh Bro. Ngasih tahu gilanya Ono. Sederhana aja. Tahu penggorengan? Wajan tahu ya? Betul. Tahu parabola? Disatuin Bro. Nah, kalau disatuin jadi wajan bolik. Bolik gitu ya. Nih. Oh ini Bro. Nih. Oke. Ini mah biasa ya. Kerjaan orang tolol ya. Enggak Bro. Tolol kan? Enggak. Nah. Yang dibaca ininya nih. Bahasa apa? Wajan bolik. Ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Nih. Indonesia. Nih. Indonesia. Ini. Indonesia. Terus. Kita baca terus ya. Bahasa apa? Masih Indonesia Bro. Iya. Terus baca lagi. Terus bahasa apa? Oh, masih Indonesia. Terus baca apa? Bahasa apa tuh? Masih Indonesia Bro. Terus aja baca ke bawah. Indonesia semua ya Bro. Dari ujung ke ujung Indonesia semua. Ini baru wajan bolik. Kita cari yang aneh lagi lah. RT RW net lah. RT RW net. Nih RT RW net nih ya. Tuh. Bahasa apa? Indonesia. Lihat aja terus sampai ujung, bawah-bawah Indonesia semua nih. Gitu. Akibatnya apa? Lu cari teknologi kayak gini di luar negeri yang satu negara bisa seragam. Gak ada. Jadi kalau dunia pengen belajar bikin RT RW net gitu ya, belajarnya ke Indonesia. Dunia itu ke Indonesia belajar. Gimana caranya bikin internet murah? Dunia belajarnya ke Indonesia. Ono pasti Indonesia jadi contoh aja udah. Gitu. Hah? Yang gila. Intinya sederhana sih, intinya cara berpikir sederhana. Semua orang kan pasti punya plus minus, dan kita sering kali mikirnya miskin itu minus, nggak punya apa-apa tuh minus. Justru itu jadi plusnya kita sebetulnya. Kalau solusinya orang Amerika kan pasti mahal, rumit, perlu duit banyak lah Amerika. Jepang juga sama, negara barat saya solusinya gitu. Dan negara-negara lain, Afrika, Amerika Selatan, kalau nyari solusi nggak mungkin ke Amerika, soalnya solusinya pasti mahal, pasti susah. Nyarinya kemana? Indonesia gitu. Cuman orang Kominfo kagak nyadar. Kominfo kan mikirnya, wah kita harus kiblatnya kan Amerika, Eropa, padahal kita mah jago-jago juga di sini mah. Iya, ini kita bisa bikin kayak gini kan Indonesia semua gitu. Oke.
sampai bisa bikin 5G sendiri, Indonesia bisa bikin. Udah lihat kerjanya si Fatah belum? 5G? Belum secara keseluruhan. Oh, kecepatannya doang udah lihat kan? Belum. Kecepatannya dia berapa? Oh, Belum tahu. beda ruangan waktu itu. Oh, beda ruangan. Lu harusnya nongkrong tempat Fatah tuh. Nih. Dia kan masuk Prof ruangannya. Hah? Masuk ruangan. Oh iya, nggak boleh masuk ya? Iya, ada ruangan sendiri dia. Iya, maaf ya. Khusus dia. Iya. Nih kecepatannya dia 5G nih ya. Nih kecepatannya si Fatah. Kalau kirim file gimana? Hah? Kirim file. Nggak kerasa. Ini mah ngirimnya jangan file. Ngirimnya film. Ngirim film. Baru 1 detik. Parah, ini mah ada film yang dikirim. Bikin sendiri, jangan khawatir. Tadi aja ngecek di itu apa speed itu 40-an. Iya. Di speed. Yang sini ya. 700. 800. Lebih horor ya. Kali-kali lipat. Dan ini bikin sendiri. Parah. Catatannya ada di kita, bukunya bentar lagi keluar kok yang ini. Gitu. Parah. Jadi jangan khawatir lah, kita mah sakti sebenarnya. Cuman pada nggak tahu aja kalau kita sakti. Pikirnya kita biasa-biasa aja ya. Gak dapet panggung kita bos. Hah? Gak dapet panggung. Nggak usah. Panggung nyari kita. Iya. Betul. Makanya saya bilang sama si Sydney sama si Lisa, sering-sering bikin webinar, tapi yang ngomong anak-anak. Kita bikinnya panggung sendiri. Nih sekarang coba berapa kampus di Indonesia yang anaknya bisa bikin 5G? Itu tes. Cuma itu. Yang satu. Belum lagi lu masing-masing pasti bisa bikin sesuatu juga kan? Bisa. Udah aja bikin panggung sendiri. Udah. Kita mah bukan jangan ngarepin panggung dari orang lain, kita bikin panggung sendiri aja biar orang-orang datang ke kita. Udah gitu nanti perusahaan-perusahaan pada datang. Ini aja saya udah pusing nih. BCA minta orang, Bono punya orang nggak buat cyber security? Pusing atau ntar saya tanya anaknya pada mau nggak? Udah kayak gitu, udah sombong banget. Padahal nggak punya anaknya habis. Habis betul bro. BCA minta orang, nggak tahu lah, banyak yang minta orang, udah stres kayaknya juga udah. Sampai nggak hafal ya bro. Dia pikir ITTS mahasiswanya banyak banget. Soalnya yang open course kan mahasiswanya 12.700 orang. Tapi yang open course, tapi kan open course kan nggak kayak yang ini, beda gitu. Ini beres ya udah ya, di sini ya, udah kebayang, sudah stres. Mulai berat bro. Hah? Mulai berat. Masih belum berat, ini mah belum apa. Tangannya ini Fatah soal. Kan teman sangkatan nggak sih? Enggak beda bro. Di bawah 2 tahun. Fatah di bawah. Enggak, saya di bawahnya. Kami di bawah. Oh, di bawahnya Fatah. Setahun paling kan? Iya, setahun 2 tahun. Setahun lah. Dia kan angkatan Faiz ya? Hah? Faiz. Angkatannya Faiz kayaknya. Setahun kan? Iya, kalau Faiz tahun bro. Setahun lah. Kan beda dikit lah. Nggak pernah ketemu bro. Nggak pernah ketemu. Ya si Fatah suruh bikin workshop di sini. Kalau nggak bilang sama si Sofi, sama Sydney tuh nego sama Fatah biar. Kalau nggak BEM lah BEM. BEM nego sama Fatah. Iya, BEM nego sama Fatah biar Fatah bikin workshop di sini. Bikin workshop 5G di sini. Terus ajarin anak-anak cara bikin 5G semua. Terus tapi jangan buat mahasiswa sini doang, rugi. Nggak ada bayaran. Bukan ada bayarnya. Diundang mahasiswa satu Republik Indonesia buat ikut gitu aja. Jadi kan kita kan jadi beken. Lebih terangkat nama ya. Iya. Udah gitu habis itu pada bikin apa semua masing-masing pada bikin. Gitu ya. Jangan ketawa aja lu. Sekretaris. Gimana? Ada event-event lain yang mau dijalanin bro. Ya nggak apa-apa, itu jalannya juga jalan. Nggak dikerjain anak-anak ini, jangan lu doang yang kerja. Sekretaris. Hah? Bisa bukan duit. Fungsinya buat semua anak suruh kerja. Kalau BEM doang yang kerja, ntar tambah kurus dia. Gak mungkin sibuk yang kerjain. Ada. Oke, ini lanjut ya, beres ya. Udah. Sekarang kita masuk ke kuliah.
Udah masuk kuliah aja lu stres lu. Nih beres. Saya masuk, ini konsep udah kebayang tadi ya. Jadi ada physical layer, data link layer, network layer, transport, application. Oke. Physical layer urusannya colokan atau channel, data link MAC address, network IP address, transport port, sama TCP UDP, aplikasi bisa web, bisa email, apa segala macam. Beres ya, ini urusannya konsep kira-kira kayak gitu. Cuman kebanyakan dosen sama guru bentuknya kayak gini nih. OSI layer ya? Biasanya neranginnya OSI layer. Iya. Bentuknya kayak gini neranginnya. Bentuknya kayak gini garing. Kalau saya tadi neranginnya kan pakai nyadap ya. Betul tadi bro. Beda banget kan? Dikasih contoh bro. Ngasih contoh nih bentuknya ini, dalamnya ini. Itu hampir nggak ada dosen yang nerangin kayak gitu, nggak ada. Karena bayi begini nih bro. Bentuknya kayak gini. Akibatnya mahasiswa nggak pernah kebayang dalamnya seperti apa. Dan fungsi masing-masing layer nggak kebayang. Kalau saya ngajarnya sambil nyadap, terus kita bisa ngelihat dalamnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Sebenarnya kalau nyadap yang gilanya kita bisa sampai tahu kalau kita lagi komunikasi, nanti pertama kali dia ngapain dulu, kedua kali ngapain gitu. Tahap-tahapan komunikasinya kelihatan dari nyadap itu, gitu ya. Ini banyak tip dan triknya sih di dalam jaringan ini. Contoh, kalau diperhatiin kan selalu ada source destination ya. Ada nggak lewat mana? Itu Prof, pinjem kursi satu ya? Nggak boleh. Saya penuh. Oh, lagu keras. Gabungan masalahnya Prof. Wah, Sama tadi apa ya? ngajar apa sih? Lu PBO. PBO teh naon? Pemrograman. Pemrograman berbasis objek. Ya. Objek oriented. Objek orientis. Oh, oke. Kebetulan semester 1 isinya kalau digabung jadi 60 orang. Oh, Kelasnya nggak gitu. apa pakai apa sih? Python atau pakai apa? Oh enggak, kasihan kalau kasih Python, Java. Python gampang. Oh, kasihan sih. Java Pak. Mau Java gua minta muntah-muntah gua. Makasih ya Pak. Saya mana tadi gua ngomong? Lupa. Ini ada source destination ya. Oke. Kalau tadi kan di data link ada source MAC address, destination MAC address. Di network ada source IP, destination IP. Di port ada port tujuannya web 80 misalnya, ada port si kliennya port berapa. Pertanyaannya, ada nggak informasi lewat mana? Misalnya kita mau ke Google, ada informasi lewat mana nggak di situ? Kok nyampe? Lu perhatiin, nulis surat, ngirim surat, kan ada kepada yang terhormat dari pengirim. Ada nggak lewat mananya? Kok nyampe? Keren kan? Keren tuh. Nah itu harus ngerti tuh. Ini cuma ada source destination tapi nyampe. Gitu. Nah itu belajar namanya routing ntar. Nah routing ada di sini nih ntar. Ada di bagian sini nih. Pertemuan akhir dong bro? Enggak. Pertengahan. Nih routing. Sebelum UTS. tapi kita kan UTS dari awal semester ya. Jadi ini routing ada di sini. Nah routing ada macam-macam. Routing isinya si komputer punya tabel. Kalau mau kemana lewat mana, komputernya punya tabel. Perintahnya ada di sini nih. Root min n. Nih tabelnya. Ada tabelnya sebelum ditipu pada. Jadi ada tabel kemana lewat mana. Itu ya. Lewat mana ini gateway. Kalau 0000000 itu semua komputer. Yang 0 destination 0000, netmasknya 0000, seluruh komputer di dunia hubungannya lewat ini aja. Cuman bayangin kalau provider, kalau komputer saya kan memang di ujung, dia cuma butuh satu aja buat nyambung ke yang lain ya. Bayangin kalau di internet
Misalnya Jakarta, nih udah pernah lihat peta fiber optik Indonesia kayak gimana? Belum pernah lihat. Kita masuk ya peta fiber optik. Submarine cable map. Oh, sorry. Ini peta fiber optik Indonesia nih. Ya sedunia sih, bukan Indonesia doang. Lemot banget ya. Ini lama nih. Aduh. Oh banget ya. Ini saya pakai wifi sini ya. Iya, Pak. Coba ganti pakai tethering dulu. Nih, masuk. Cuma pengen ngerubah. Oke, masuk. Coba lihat. Sama remote. Kenapa ya? Lagi pada horor gini remote. Parah loh. Iya nih, parah nih. Ya, nyerah. Coba. Cable map. Ini bentuknya kayak gini nih. Kalau jalan ya, ini kan nggak jalan nih. Kalau jalan kita bisa lihat ininya nih, sambungan-sambungan fibernya. Oke, ini Afrika nih. Ada Indonesia nggak nih? Fiber optik kayak gini bentuknya, udah pernah lihat belum sih? Di bawah laut. Oh, yang kabar digigit hiu itu ya, Pak? Iya. Nah ini Indonesia, nih kalau di zoom, nah ini Indonesia ada nih. Nah kita punya 3 sambungan gede keluar. Satu masuk ke Singapura, satu dari Jakarta ke Australia Perth. Jadi di Jakarta ada sambungan ke Perth ke Australia. Satu lagi, ini udah ini. Ini satu lagi dari Manado ke Guam. Guam Temala. Guam, bukan Guatemala, Guam. Lewat ini ya, pulau Guam punya Amerika. Oke. Terus lewat Filipina. Jadi ada 3 sambungan sebenarnya. Satu lewat Singapura, satu lewat sini Manado, satu ke bawah. Nih bayangin, kita punya router nih di Jakarta, mau nyambung internet lewat mana? Ada 3 pilihan kan? Nah, dia harus milih tuh. Si router harus milih, melihat yang mana. Parameternya bisa macam-macam. Misalnya mana yang lebih murah, misalnya mana yang lebih kencang, kan tergantung kita ngesetnya. Jadi parameter harus masukin ke dalam router. Kita punya 3 sambungan, pilih yang mana. Gitu. Jadi kalau di sini saya posisi kan cuma 1 sambungan. Mau nggak mau lewat situ ya, mau kenceng, mau lemot, mau murah mahal lewat 1 aja. Karena cuma 1. Tapi kalau provider dia punya banyak pilihan. Dan itu nanti pakai algoritma dia buat milihnya. Gitu ya. Teknik buat itunya diterangin di sini di routing ini. Oke, beres ya. Mulai kebayang gambar gedenya ya. Nah, setelah udah mulai ngerti kayak gini-ginian, kita harus bikin ini. Ini mulai servernya. Bisa web, bisa kirim email, bisa telepon. Nah ini yang turunan, nanti ini turunan paling kerennya nanti 4G 5G yang ini. Telepon lewat internet bisa jadi 4G 5G, bisa juga streaming multimedia nanti menjadi YouTube segala macam. Ini IP versi 6. Ini satu kuliah lagi, ada satu kuliah lain yang namanya IP versi 6 karena banyak yang nggak nguasain. Oke, ini udah beres ya. Oke, sekarang kita masuk ke
Oke, ini udah beres. Saya akan loncat ke sini dulu simulator jaringan supaya bisa ngoprek di rumah tanpa punya lab. Oke, jadi kita bisa ngoprek di rumah, bisa ngoprek jaringan tanpa punya lab. Paling gampang install yang ini nih, makhluk ini, GNS-Strip. Oke, cuman enaknya kalau main ginian makainya Linux, jangan pakai Windows lebih parah, lebih sengsara sih sebenarnya. Kalau pakai Linux nggak sesengsara Windows. Jadi ini bisa di-download free, bisa diambil nggak sih? Ini ya, bisa di-download nih. Bisa untuk Linux, bisa Mac, bisa Windows, bisa jalan semua. Nah, biasanya kalau di SMK banyak kampus-kampus juga yang lain dia nggak pakai GNS-Strip, makanya pakai tracer buat ini. Tapi Cisco doang. Pakai tracer oke buat Cisco doang. Tapi kalau kita mau ngobok-ngobok yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco, Cisco yang itu pakai tracer nggak bisa. Jadi saya nggak pakai tracer karena dia hanya Cisco. Kalau yang ini dia bisa macam-macam. Cuman yang mesin macam-macam tadi dijalinnya di VirtualBox ini. Jadi kalau saya pengen punya router apa, VirtualBox. Yang jadi masalah besar adalah gini, sebagian besar jaringan di Indonesia nggak pakai Cisco. Cisco biasanya jaringan orang kaya, itu kaum berada lah. Kaum fakir kayak kita kan nggak punya duit, kita makanya Mikrotik, itu kere, nggak punya duit, Mikrotik. Jadi Mikrotik itu nggak bisa jalan dipakai tracer, dia bisa jalannya di VirtualBox. Mikrotiknya bisa diambil gratis di mana nih Mikrotik? Kebanyakan nih Prof. Hah? Kebanyakan juga. Iya. Saya buka lah. Mikrotik.com. Oke. Mas Wehal. Ini berarti nggak jalan ya? Enggak. Oh, jalan nih. Iya, jalan. Ini keren nih. Kuat ya Prof. Ini kabel fiber optik. Jangan khawatir, gila ini. Ini kan sambungan ke Singapura banyak banget. Yang sambungan ke Guamnya lewat sini nih. Ini sambungan ke Guam nih. Ini Guam nih. Susah lah, pokoknya inilah. Ya, itu. Terus yang ini ke Perth, Australia. Ini ke Australia, Perth. Nggak banyak, tapi sambungannya kira-kira. Sebenarnya kita punya sambungan lagi sih dari Jayapura. Ini Jayapura, dia punya sambungan ke Papua Nugini. Tapi sebenarnya kejadiannya kayaknya Papua yang nyambung ke Indonesia, bukan Indonesia nyambung ke Papua deh. Jadi kondisinya adalah Indonesia nyambung ke Papua. Di sini kita bisa juga ngecek ini sih. Kabel ini punya siapa misalnya? Ini misalnya kabel ini ya, ini punya siapa nih kabel? Kita klik di sini. Sana sih. Ini dia, ini. Palaparing. Ini Palaparing. Punya siapa Palaparing? 6.000 km. Owner Indonesia Government. Punya Telekom PT Smartfren. Ya, Moratel, Telkom, Smartfren sama Kominfo. Yang punya segitu 3-4 orang. Indonesian Government. Indonesian Government Kominfo yang punya itu. Cuman ini ada masalah dikit nih, seru lah cerita. Kalau saya tahu masalah, tahu rahasia perusahaan. Oke, cobain yang kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi kabel yang seru-seru lagi. Iyalah. Ini kabel lagi di sini. Ini ke Natuna nih. Ini Pulau Natuna kan. Ini Palaparing lagi. Yang punya siapa? Nggak ada yang Sakova. Nah, bukan punya Indonesia ternyata. Itu. Oh, ini mah. Ini punya ke Malaysia nih. Oh iya, Prof, ya ke Malaysia itu, Prof. Malaysia nih. Allah. Bisa dilihat lah pokoknya. Coba gue pengen lihat yang ke sini nih. Nah, ini nih. Ya. Yang jadi pulau-pulau terluar kita bisa lihat sambungannya sih. Nah, ini yang masuk ke Indonesia nih. Ini Natunanya nih.
susah banget sih. Ini Palaparing yang punya pemerintah juga sih, cuman dia punya masalah, dia punya kabel, tapi emang user connect ke kabel itu kan kagak, justru makanya HP. Jadi gimana dari kabel ini ke HP user, jadi harus disambungin nih dari kabel itu kan harus pasang seluler biar user bisa connect kan handphone tuh. Udah gitu akibatnya menterinya jadi terdakwa KPK sekarang. Itu urusannya. Udah tahu lu sih? Pada kurang gaul ya. Lu cek aja Menkominfo. Menkominfo, BTS. BTS kan karena ini kan dia punyanya kabel. User mau connect kan, dia harus pasang BTS dong. BTS-nya ya dikorupsi cuma 12 triliun lah. Cuma kecil itu 12. Kecil, kan kita kan kaya. 12 triliun dikorupsi sama menterinya masih aman kita. Asal lu tahu aja, ini di atas banyak Saitoni Rojim. Beres ya? Beres. Sekarang kita lanjut yang ini. Oke. Kita mau bikin jaringan di sini. Oke. Prof, itu udah langsung terbuka VirtualBox atau ada chemistry-nya? Nggak langsung. Harus disambungin. Harus sambungin. Oke. Saya kasih lihat cara nyambunginnya ya. Kalau masang mesin di dalam VirtualBox udah tahu cara bikin mesin dalam VirtualBox udah tahu ya. Jadi ini mesinnya kan bisa diambil dari sini nih tadi. Nih mikrotik. Kalau router ya. Kalau nanti kita harus belajar cara bikin server segala macam ya. Nah, router ini bisa diklik software. Ini bisa di-download nih. Ambil yang ini nih. Cloud hosted router. Di bawah ada OVA template. OVA template itu buat VirtualBox. Oke. Jadi download OVA template-nya. Oke. Nanti di sininya kita tinggal file import file OVA tadi, masuk dia. Ini udah ada beberapa yang udah masuk. Ini ada beberapa yang masuk. Ini udah ada mikrotik. Ini ada Kali Linux, ada server kosong. Oke. Udah ada dalam sini. Sekarang gimana caranya ini biar masuk ke dalam si Genestry. Ini saya ini dulu ya. Ini ada server kosong. Saya cloning dulu lah. Clone yang saya masukin soalnya. Oke. Saya cloning jadi misalnya obok-obok gitu ya. Obok-obok gitu ya. Ini generate new MAC address supaya MAC addressnya beda. Next. Saya clone. Ini saya bikin cloningnya ya. Nanti clone-nya saya akan masukin dalam si Genestry. Caranya gampang banget sih sebenarnya. 4 menit. Resek lu lama. Ya udah, ini caranya aja langsung ya. Udah lama ya, nyebelin. Jadi yang namanya router switch sama komputer ada di sebelah kiri ini nih. Oke. Ini kalau kita klik di sini ada Cisco 7200, ada mikrotik. Ini mikrotik ini di VirtualBox sih sebenarnya. Udah ditempelin. Dia punya switch juga nih. Ethernet. Ini kayak yang di bawah itu tuh. Kayak di bawah itu. Tapi yang itu kan colokannya banyak banget nih. Kalau yang ini cuma 8 colokannya. Kayak yang banyak dijual di pasaran lah, 8. Nah, kemudian saya punya server juga di sini. Oke. Ada Kali, ada server satu server tadi ya, server korban. Server yang lagi di cloning belum saya masukin nih. Oke. Cara mainnya cuma gini doang. Bisa pakai cloud, bisa pakai NAT. Oke, cara paling gampang pakai NAT. NAT dia punya sambungan ke internet sebetulnya. Nah, misalnya saya pengen bikin jaringan kayak yang ini jaringan ngaco aja ya. Ngaco.
jaringan saya enak jidat. Misalnya di sini ada NAT, di sini ada NAT lagi, boleh sah-sah aja punya 2 NAT, boleh aja punya 2 NAT kayak gini. Nah terus misalnya saya punya beberapa router, bisa kayak gini routernya. Ini kayak peta konsep gitu kan? Iya, kita konsep sekalian kita ngetes konfigurasinya seperti apa supaya bisa jalan. Oke. Jadi nge-lab tuh kayak gitu, nge-lab tuh kita nyobain konfigurasi seperti ini bisa connect nggak sih satu sama lain gitu. Jadi misalnya kita punya 2 sambungan ke internet nih, terus kita punya routernya ada ini ada ini, terus nanti di sini ada Kali Linux, di sini ada server gitu, misalnya ada server di sini. Udah, sekarang kita sambungin nih, misalnya yang ini harus dicatat bener nih port mana yang nyambung ke mana, karena kita nanti konfigurasi port ini IP-nya sekian, nyambung ke sana buat tujuan IP sekian, lewatin ke router yang ini IP sekian, port ini nanti di setting semua nih routernya. Kalau ini saya lagi sembarangan aja nih ya, ini sembarang aja, jadi bisa saya enak jidat kayak gini nyambunginnya. Ini nyambung, udah, nanti ini si server ini nyambungnya ke mana, sini, yang ini punya sambungan ke sini, terus dari sini mulai dari sini nyambung ke sini, suka-suka dah, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, boleh. Nah yang seru dari konfigurasi yang geblek kayak gini adalah gimana caranya ini bisa masuk ke sini, atau dari sini mau masuk ke internet. Ini ada 2 pilihan internet loh, mana dia nyambungnya. Nah ini harus dikonfigurasi semua. Jadi tugas kuliah ini adalah gimana konfigurasi makhluk-makhluk ini supaya ini semua nyala dengan kondisi lagi nyala, ini lagi operasional, lagi on, tahu-tahu ini kepotong, kecangkul, ini lepas, putus. Ya, mouse gua diem. Ini kondisi lagi nyala, terus ini putus. Sambungan tetap harus jalan. Gitu. Itu gimana caranya muternya itu ya? Iya. Dan itu otomatis semua loh ini. Nah, ilmu yang banyak dikuasain sama anak-anak tadi, RT, RW, net segala macam, kalau putus dikonfigurasi ulang sama dia, manusia yang konfigurasi. Kalau yang di kuliah saya putus, routernya harus konfigurasi sendiri, otomatis. Nyari jalan sendiri ya? Harus nyari jalan sendiri. Waktu itu saya lebih gila lagi sih waktu itu. Yang saya ajar anak-anak TNI. Terus mana tuh? Itu ada kayak wifi itu ya. Wifi tapi nggak pakai antena, yang antena kayak antena pecut kayak gitu ya. Jadi antenanya lurus ke atas gitu ya. Ditaruh di sampingnya kendaraan tempur nih. Nah ini ceritanya mau perang. Bayangin TNI mau perang. Ada internet kagak di medan perang? Nggak ada kan? Jadi kendaraan tempurnya harus jadi router ini. Jadi si kendaraan tempurnya gerak, router gerak semua nih, gerak semua, internetnya ikut gerak. Dan antar router saling tahu dekat saya siapa, kalau mau ke sana lewat mana tahu semua. Semuanya otomatis nggak di-set sama manusia. Jadi bisa, oke. Yang gilanya bukan yang itu, yang gilanya. Kalau beli dari Bukalapak, ini barangnya saya kasih tahu yang saya pakai lah. Ini barang yang dipakai nih. Bukalapak misalnya, atau di Tokopedia juga bisa ada ya. Ini barang yang dipakai ini nih. Roket yang dipakai, makhluknya ini dipakai. Oke, ntar loading. Nih makhluknya, bukan roket yang ini, roket yang bukan roket bulat,
bisa pakai bulat, bukan roket. Nih kayak gini bentuknya. Oke. Terus ini ada colokan antena nih ya. Jadi antenanya antena vertikal gitu ya. Kalau kita lihat bulat ini nggak bisa dipasang kayak gitu, nggak bisa. Dipasang kayak gini, antar bulat ngomong nggak bisa. Jadi harus bikin sistem operasi sendiri. Bulatnya diganti sistem operasinya. Kayak kita bikin sistem operasi Windows, komputernya kita format ulang, makanya sistem operasi yang kita buat sendiri. Jadi bikin sistem operasi sendiri, udah gitu bulatnya diformat pakai sistem operasi yang kita bikin, gitu baru jalan ini dan jalan. Jadi ini ilmunya ada buat itu operasional, punya 2 ilmu nih, ilmu jaringan harus ngerti, terus ilmu sistem operasi harus ngerti, harus bisa ngompil sistem operasi sendiri. Pada udah belajar sistem operasi belum? Belum. Hah? OTI. Ada yang ngajar sistem operasi siapa? Bukan yang baru kan? Iya baru. Iya siapa yang ngajar? Wanita. Dijamin halal nggak akan ngajarin kayak Ono sih. Kalau Ono ngajar sistem operasi, Ono akan ngajar cara bikin sistem operasi. Sampai ini diganti sistem operasinya. Nih, nah ini diganti. Kita ganti OS. Nggak bisa pakai OS Mikrotik itu. Nggak bisa. Kemarin juga Mikrotik saya ganti sistem operasi Mikrotik. Jadi beli Mikrotik, sistem operasinya diganti, di format Mikrotiknya diganti sama sistem operasi yang kita bikin sendiri. Soalnya kita pengennya antar bulat ngomong satu sama lain. Kalau yang sistem operasi yang bawaannya dia, antar bulat ngomongnya lewat kabelan. Kalau access point kan gitu kan, wifi ya. Kan wifi itu buat laptop connect. Antar wifi ngomongnya lewat kabelan di bawah kan. Lu bayangin kabelan ditaruh di mobil, nggak bisa kan? Jadi caranya harus wifi sama wifi ngomong lewat wifi. Itu ganti OS, ganti sistem operasi itu. Gitu. Bikin. Itu sistem operasinya turunan Linux atau gimana? Linux, turunan Linux. Makanya ini OpenWRT. Pakai OpenWRT. Source code-nya ada, cuman kita harus bikin ya, ngompil. Makanya ini Linux, tapi ngompil. Ini sistem operasinya ngompil sendiri. Gitu. Kalau mau yang udah jadi bisa, cuman nanti enggak, ya lebih gampang lah. Cuman harus modif dari sistem operasi yang ini, harus dimodif lagi. Nggak bisa yang ini kita pakai langsung, nggak bisa. Harus dimodifikasi lagi gitu. Tapi nanti kuliah ini nggak nyampe yang ini ya, soalnya ini kan kuliah sistem operasi. Yang ini aja udah kebanyakan nih materi. Kalau ada waktu misalnya kita bisa cepat, saya bisa ngajarin yang ini, ganti sistem operasi, bikin sistem operasi bisa. Tapi saya kebetulan nggak ngajarin sistem operasi. Si Bu Anita itu gue jamin taruhan lah nggak akan ngajarin cara bikin. Nggak banyak kok orang yang bikin sistem operasi, hanya orang gila yang bikin. Aja minta bikin. Itu bikin aja itu. Dia stres sampai sini, dia aduh nggak deh sama mahasiswa itu mah gila. Bikinnya nggak susah juga sih sebenarnya. Kalau udah pernah ngerasain bikin Linux, bikin ini sama Linux, ini sama. Cuman bedanya ini dia. Waktu kita bikin Linux biasanya kita bikin untuk Intel ke Intel. Jadi i386 atau AMD 64 ke AMD 64 lagi. Kalau yang ini bulat itu kan bukan Intel dalamnya. Dalamnya prosesornya bukan Intel. Jadi kita pakai ini prosesornya bukan Intel dan kita harus bikin sistem operasi untuk prosesor itu. Jadi kita compile di Intel, kita kan Intel nih, AMD 64 misalnya atau i386, kita compile buat prosesor itu, beda prosesor. Namanya cross compiler kayak gitu. Gitu. Jadi jadi masih pusing mulai pusing. Enggak, ini dosen jarang yang ngajar sampai segitu. Ini harus dosen ngoprek. Kalau dosen teori biasanya nggak sampai segitu ngajarnya. Gitu masalahnya. Terus ya, jadi ini yang akan diajarin nih. Kayak gini ya. Oke. Kira-kira itu sih.
Nah sekarang saya lagi mikirnya gimana ya supaya bisa itu dipakai. Flat, enaknya gimana? Ada yang sanggup nggak nyari komputer yang masih hidup yang mana? Intinya butuh ini doang. Intinya kalau kita sampai mau lab itu jalan, kita harus bisa misahin komputer motherboard yang hidup yang mana. Yang mati pisahin, yang hidup pisah. Udah gitu harddisk kemungkinan saya kemarin nemu cuma 2 dari banyak harddisk, cuma 2 yang hidup di situ. Cuman saya bisa modalin nih 50.000, 100.000 masih gue bisa modalin harddisk. Switchnya kan ada LAN-nya si itu ya. Jadi butuh effortnya cuma nemuin server mana yang hidup, udah itu aja. Jadi kalau ada waktu ngiseng, tolong cariin server yang hidupnya. Kita bisa obok-obok sana, jadi kita bisa ngelihat makhluk benerannya yang mana. Nah nanti buat bikin OS-nya terpaksa ini barang gue hilang soal di situ, jadi terpaksa pakai mana ya ini ya. Mana tadi? Mana bukan? Itu ya. Nah. Pas pakai kayak ginian nih. Jadi tapi yang ini kan harddisknya harddisk 2,5 inci nih. Server itu kemungkinan harddisknya ada yang 2,5, ada yang 3,5. Kalau 3,5 inci nggak masuk ke sini nih, gitu. Jadi nanti bikin harddisknya pakai kayak ginian. Jadi dibikin di komputer dulu sampai jadi, udah jadi baru dipindahin ke server benerannya buat dinyalain. Udah pernah kan? Udah pernah belum sih? Belum. Bikin server di harddisk kayak gini? Hah? Pernah sih. Udah. Sistemnya kayak laptop dual boot gitu tapi. Iya benar emang kayak gitu. Iya. Jadi bikin di sini kayak laptop dual boot, tapi nanti ini kita cabut harddisknya tempel di server benernya. Tapi butuh giniannya. Nah ini barang gue hilang di situ soalnya, jadi saya bingung mau bikinnya bingung. Ini murah sih sebenarnya, cuma berapa ya, 100.000 lah dapat. 100.000 murah ya, lumayan juga sih. Nasi Padang. Hah? Nasi Padang dan biji ya. Jadi kalau sempat dapetin server ya kita bisa ngoprek. Kalau enggak kayak gini doang, garing. Kalau saya pengennya ngoprek sih, biar ada satu mesin bisa dioprek. Kalau bisa lebih dari satu ya syukur, minimal 1. Kalau nemu 1 ya udah saya modalin harddisk atau gimana. Atau paling jelek kita obok-obok di perpustakaan pakai kayak gini caranya. Hah? Perpustakaan kan ada berapa komputer tuh? Kalau nggak komputer ini bisa kita obok-obok juga sih sebenarnya. Iya, komputer yang di sini kita obok di komputer ini kalau mau server beneran komputer sana. Jadi paling jelek komputer ini kita obok-obok, paling jelek. Cuman sebaiknya harddisk yang di sini jangan disentuh. Sebaiknya jadi booting ke harddisk ini. Itu. Terus kita bisa akses ke situ. Gitu ya. Itu nanti bootingnya gimana di BIOS-nya? BIOS-nya biasanya kalau saya kalau di ini Dell ya, kalau Dell saya pencet F12, nanti keluar pilihan buat boot kemana, saya pilih boot ke ini aja. Oh udah otomatis itu? Kalau mau diotomatisin saya masuk BIOS dulu, di set supaya boot ke USB storage. Tapi itu jadi otomatis. Kalau nggak otomatis ya saya pencet F12, nanti pas booting keluar pilihan dia masuk ke situ. Oke, beres, aman? Oke. Minggu depan kita coba teori dikit. Nanti kita pelan-pelan masuk ya. Kuliah saya nggak akan persis sama yang ada di open course. Kayak tadi kan saya bisa loncat-loncat tuh. Terus saya kasih tahu, ini yang saya terangin ada di sini loh. Saya terangin ada di sini loh, udah kemana gitu kan? Yo, jadi bakal kayak gitu tuh. Bentar. Kalau mau gila banget, berapa orang yang udah pernah bikin server?
Satu. Ini belum. Cuma satu. Server apa? Linux server Ubuntu sih. Buat apa? Web. Buat ada web server, file server, ya itu SMK sih. Oh. Magang. Jadi paling sederhana bikin yang itu. Yang sederhana. Kalau yang rumit bisa bikin yang ngaco-ngaco sih. Jadi bisa bikin yang itu dulu, cuman bikinnya di harddisk kayak gini ya. Itu ya. Oke. Kita coba minggu depan. Jadi kita akan loncat ya. Kuliahnya bakal loncat nih. Nggak ngikutin urutan yang di e-learning ya. Gitu. Ini sambil saya rekam, ntar upload.